来，请一起入火通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 743-744 atau episode 769-770, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang menemui sekolah Dewa Leluhur dan mendapatkan informasi tentang kematian pencipta kapak besar. Tentang adanya konspirasi dari 3 master semesta tertinggi yang melakukan penyergapan kepada pencipta kapak besar. Kemudian Luo Feng pun meminta izin kepada pemimpin kota kekacauan primal untuk melakukan petualangannya kembali di Samudra Semesta, sambil Luo Feng akan mencari tentang konspirasi yang telah menewaskan pencipta kapak besar yang sempat menjadi pilar dari ras manusia. Setelah Lu Feng mendapatkan izinnya dari pemimpin kota kekacauan primal, kemudian ia pergi meninggalkan gurunya tersebut. Xin kemudian berpindah ke dalam ruang kosong yang luas di luar kapal semesta. Sebuah menara 9 lantai bergerak sangat cepat, dan kecepatannya yang sangat tinggi meninggalkan jejak cahaya yang menyilaukan. Dan saat itu di dalam menara, Luo Feng membawa pedang bayangan darah yang disangkutkan di punggungnya, saat dia melihat jauh ke depan di kejauhan di kapal semesta yang menjulang namun rusak. Mulai hari ini, bisiknya, aku akan menghabiskan sebagian besar dari beberapa tahun ke depan, untuk berkeliaran di sekitar 3 tanah paling berbahaya di Samudra Semesta. Aku bukan lagi Luo Feng yang dahulu. Sekarang, aku telah menjadi Master Semesta. Setelah banyak era tenggelam dalam kultivasi, meskipun secara diam-diam, kekuatan aku telah sangat meningkat. Saat ini, tidak perlu bagiku untuk bertindak diam-diam lagi. Banyak Master Semesta telah tinggal di sekitar wilayah pinggiran kapal semesta untuk waktu yang lama, tetapi kebanyakan dari mereka hanya pada standar tingkat ketiga hingga keempat. Lihat, harta karun sejati tertinggi, Menara Bintang. Itu adalah Menara Bintang dari Jagat Raya. Aku mendengar bahwa secara internal, alam semesta utama dibagi menjadi 2 faksi besar. Kam pasukan bersatu dan Kam manusia terlibat dalam perang pamungkas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu dari Kam manusia adalah pemimpin gerombolan Bima Sakti, yang telah mengalahkan Menara Bintang. Sekarang setelah situasi di dalam alam semesta purba telah stabil, pemimpin gerombolan Bima Sakti benar-benar mendorong Menara Bintang ke sini ke kapal semesta. Menara Bintang telah berdiri di Jagat Raya sejak lama, tetapi tidak ada yang berhasil membuatnya mengenali seorang master. Siapa yang menyangka akhirnya jatuh ke tangan pemimpin gerombolan Bima Sakti. Selain itu, pemimpin gerombolan Bima Sakti ini juga yang telah menerima warisan jantung Sungai Duandong. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, terlalu beruntung. Mengapa aku tidak beruntung? Luo Feng tidak punya niat bersembunyi sama sekali. Menara Bintang, dia telah masuk ke kapal semesta. Tentu saja, dia akan mengumpulkan kerumunan penonton yang cukup besar. Melaporkan kepada leluhur ras kita, manusia, pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng, dari era alam semesta purba baru saja memasuki kapal semesta di atas Menara Bintang. Master sejati, Luo Feng telah memasuki kapal semesta. Leluhur, pemimpin gerombolan Bima Sakti baru saja memasuki kapal semesta di atas Menara Bintangnya. Seberapa cepat berita menyebar di Samudra Semesta? Hanya dalam 1 hari, berita itu telah menyebar ke ketiga era reinkarnasi dan 2 tanah suci. Lagi pula, karena Luo Feng telah menerima warisan jantung Sungai Duandong, ia telah menjadi harta yang bergerak di mata berbagai kelompok kekuatan besar di seluruh Samudra Semesta. Siapa yang tidak mengingini warisan Luo Feng? Satu-satunya hal adalah, mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Suatu ketika di mana Luo Feng telah dikepung oleh sekelompok penguasa tertinggi alam semesta, masing-masing dari mereka telah mengeluarkan ledakan kekuatan tempur di tingkat 7-8 tingkat. Bahkan ada beberapa yang telah mengeluarkan ledakan kekuatan tempur tingkat ke-9. Ketika semua ini digabungkan, kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan master asal tidak mungkin bisa menahannya. Tetapi pada saat itu,
bahkan tidak cukup untuk membuat kapal makam bergerak. Saat itulah mereka semua tahu bahwa dengan menggunakan kekerasan saja, tidak mungkin mereka bisa mendapatkan warisan itu dari Luo Feng. Tapi kali ini, dia memilih untuk membawa menara bintang ke kapal semesta sebagai gantinya. Ini membuat mereka semua meragukan niatnya. Kam manusia baru saja stabil, dan menara bintang kekuatan tempur yang penting, benar-benar dibawa ke samudra semesta. Dan secara terbuka, pada saat itu, sepertinya Luo Feng sangat yakin tentang kekuatan Kam manusia. Semua penguasa semesta rasku akan mematuhi perintah ini. Jangan memprovokasi Luo Feng. Jaga jarak kamu, dan jika kamu melihatnya dari kejauhan, pastikan untuk menghindari jalannya. Kirimkan perintah aku. Tidak ada master semesta akan memprovokasi Luo Feng. Saat ini Luo Feng, yang berada di dalam menara bintang, memasuki kapal semesta. Saat ia berjalan ke wilayah yang lebih dalam di kapal semesta, tidak ada satupun makhluk hebat yang berani memprovokasi dia. Lagi pula, mereka yang melakukannya biasanya adalah penguasa tertinggi alam semesta, dan master tertinggi alam semesta, sebagian besar berkumpul di inti atau setidaknya di area inti yang tidak penting. Adapun master semesta, untuk saat ini, semua kelompok kekuatan besar di samudra semesta tahu bahwa Luo Feng memiliki jenis harta karun sejati tertinggi yaitu menara bintang. Ketika menara bintang mengeksekusi teknik menelan, hanya mereka yang setidaknya di tingkat ke-6 sebagai kekuatan tingkat atas yang bisa melawan. Master alam semesta normal yang menyembunyikan jarak yang cukup jauh akan terhindar, tetapi saat mereka dekat, mereka akan ditelan oleh menara bintang segera. Kedua, Luo Feng memiliki harta dampak jiwa. Ada pepatah bahwa hanya mereka yang memiliki kemauan keras pada tingkat penguasa tertinggi alam semesta yang bisa melawan. Kalau tidak, orang lain tidak akan bisa melakukan perlawanan di hadapan Luo Feng. Dua faktor ini saja membuat semua penguasa semesta dari kelompok-kelompok kekuatan atas, sangat takut pada Luo Feng. Setelah waktu berlalu, dalam sekejap mata, Luo Feng telah berada di kapal semesta selama 300 tahun. Dia mungkin kuat, tetapi kecepatannya masih tidak dapat melebihi batas kecepatan 100 kali cahaya. Jadi jika dia ingin sampai ke ruang rahasia dalam ruang Qian dari token, dia masih perlu hampir 700 tahun untuk tiba di tujuannya. Sementara banyak penguasa alam semesta dari berbagai kelompok kekuatan besar telah gelisah, ketika Luo Feng pertama kali muncul di samudra semesta, sekarang, mereka tidak lagi begitu khawatir. Pada awalnya, mereka takut Luo Feng akan memulai pesta pembunuhan. Lagi pula, mata dewa leluhur hanya mampu menghadapi satu arah pada satu waktu, itu terbatas dalam hal jarak yang dipengaruhi, tetapi masih sangat jauh. Kombinasi mata dewa leluhur dan menara bintang adalah mimpi buruk mutlak bagi para penguasa alam semesta. Jika mereka secara tidak sengaja bertemu Luo Feng, tidak mungkin mereka punya waktu untuk melarikan diri. Ketika beberapa penguasa alam semesta secara tidak sengaja menabrak menara bintang yang mendekat, mereka semua takut akan akalnya. Tanpa pikir panjang, maka mereka pun segera pergi ke arah yang lainnya. Namun, ketika menara bintang melewati mereka, itu tidak menyerang. Awalnya, mereka merasa lega. Dengan berlalunya waktu, terutama setelah lebih dari 300 tahun telah berlalu, bahkan ketika Luo Feng menyeberang jalan dengan salah satu penguasa alam semesta, ia masih tidak bergerak untuk menyerang. Ini telah membuat mayoritas penguasa alam semesta merasa nyaman. Aku bukan orang bodoh. Berdiri di aula menara bintang, menatap api yang tak berujung, Luo Feng tersenyum pada dirinya sendiri. Aku mungkin memiliki kemampuan untuk membunuh dan menangkap master semesta ini. Aku bahkan mungkin lebih terampil daripada kebanyakan penguasa tertinggi alam semesta, tapi, jika aku membunuh tanpa berpikir, aku hanya akan menambah banyak musuh di semua tempat. Membuat musuh di mana-mana, pikir Luo Feng. Itu, aku tidak takut. Tapi itu selanjutnya akan membahayakan umat manusia dan aliansi Hong aku. Berbagai kelompok kekuatan utama alam semesta pernah bergabung untuk menyerang kapal makam, tetapi pada saat itu, semua orang telah saling menyerang, sehingga tidak ada kerugian di pihak manapun. Karena itu tidak menghasilkan perselisihan. Beberapa makhluk besar masih bisa terus mempertahankan persahabatan dekat dengan Luo Feng. Tetapi jika dia pergi mengamuk, membunuh master semesta dari ras lain, dan ada master semesta yang dimusnahkan sebagai hasilnya, maka kebencian dan permusuhan akan muncul. Ketika dia bertarung melawan ras lain, selama tidak ada cedera, dia masih bisa bergabung dengan ras lain untuk melawan yang lain jika diperlukan.
Tetapi jika pihak lawan memusnahkan Master Gunung Es atau pemimpin kota kekacauan primal, Luo Feng akan bermata merah karena marah. Teori yang sama diterapkan. Jika dia mengamuk, membunuh tanpa ampun, dia akan membuat musuh kemanapun dia pergi. Pada saat itu, para penguasa semesta yang kemampuannya sedikit lebih lemah, seperti Master Long Yan dan Master Tuan jarak jauh, akan kesulitan membuat jalan mereka di sekitar samudera semesta. Tentu saja, Luo Feng tidak akan pernah membiarkan dirinya mengambil tindakan bodoh seperti itu. Aku telah berada di dunia luar selama lebih dari 300 tahun dan di ruang kultivasi selama lebih dari 300 era, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Memahami menara bintang telah membawaku ke batas kemampuanku saat ini, jilid kedua pembasmian, 1 dari 3 set pengetahuan yang hilang, terlalu sulit. Aku belum menguasainya, tapi aku mendapat banyak hal dari menara bintang, yang lebih dari cukup. Sebelum pertempuran, dia hanya bisa memahami 3 lapisan pertama ukiran rahasia menara bintang. Untuk harta sejati tertinggi, lapisan ketiga biasanya akan mencapai tingkat ke-6 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Lapisan keempat ukiran rahasia akan mencapai tingkat ke-7, sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Lapisan kelima dari ukiran rahasia akan mencapai tingkat ke-8, sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Lapisan ke-6 dari ukiran rahasia akan mencapai tingkat ke-9, sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Ini adalah level kapak besar. Lapisan ke-7 dari ukiran rahasia, akan mencapai tingkat ke-10 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Dan ini adalah level guru asal. Namun, beberapa harta karun sejati tertinggi mungkin tidak memiliki lapisan ke-7, dari ukiran rahasia pada mereka. Klasifikasi suatu kemampuan biasanya dapat ditentukan dengan cara ini. Tetapi menara bintang berbeda. 3 lapisan pertama menara bintang masih dianggap normal, di mana lapisan ketiga berada di tingkat ke-6 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Sedangkan lapisan keempat, adalah tingkat ke-7 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Sedangkan lapisan kelima, adalah tingkat ke-8 sebagai kekuatan tempur tingkat atas. Sedangkan lapisan ke-6, adalah tingkat ke-8 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Sedangkan lapisan ke-7, adalah tingkat ke-9 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Sedangkan lapisan ke-8, adalah tingkat ke-9 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Terakhir adalah lapisan ke-9, itu sama dengan tingkat ke-10 sebagai tingkat tertinggi kekuatan tempur. Untuk saat ini, Luo Feng hanya bisa samar-samar mendeteksi kekuatannya hingga ke lapisan ke-9. Setelah itu, semuanya menjadi samar-samar, dan dia tidak bisa mendeteksi lebih jauh. Adapun kekuatannya, dia samar-samar bisa membuat penilaian berdasarkan pada ukiran rahasianya. Tentu saja, untuk saat ini, menara bintang sepenuhnya mampu mengeksekusi kekuatan tempur di lapisan kelima, yang merupakan tingkat di mana Luo Feng berhasil mendapatkan pemahaman yang lengkap, tentang setelah menghabiskan lebih dari 600 era memahaminya. Dari kekuatannya, seseorang dapat membedakan menara bintang dan harta tertinggi sejati lainnya. Lapisan keempat menara bintang tidak berbeda dari lapisan keempat harta sejati tertinggi lainnya. Namun, lapisan keenamnya dicocokkan dengan lapisan kelima dari harta sejati tertinggi lainnya. Harta sejati tertinggi lainnya, akan menempati urutan tingkat ke-7 sebagai tingkat kekuatan tempur tertinggi tingkat ke-8, sebagai tingkat kekuatan tempur tertinggi, yaitu tingkat ke-9 sebagai tingkat kekuatan tempur tertinggi. Tetapi bagi menara bintang, urutannya adalah tingkat ke-7 sebagai kekuatan tempur tingkat atas, tingkat ke-8 sebagai kekuatan tempur tingkat atas, tingkat ke-8 sebagai kekuatan tempur tingkat atas, dan tingkat ke-9 sebagai tingkat kekuatan tempur tertinggi. Pertama, kekuatannya bisa dimaksimalkan sepenuhnya. Kedua, setiap lapisan ukiran rahasia akan mewakili satu jenis teknik pertempuran. Lapisan keempat dan lapisan kelima berarti, bahwa Luo Feng telah menguasai 2 teknik yang lebih berbeda. Untuk harta sejati-sejati seperti menara penjara hitam, aku khawatir mereka hanya bisa mengeksekusi hingga lapisan keempat, pikir Luo Feng. Tapi untuk menara bintang, aku bisa mengeksekusi teknik hingga lapisan keempat dan kelima. 2 teknik yang bisa dia lakukan saat meningkatkan levelnya, membuat Luo Feng semakin bersemangat dan tertarik pada menara bintang. Ketika kekuatanku meningkat dengan lekukan lain, aku akan dapat menciptakan teknik pedang tingkat tinggi, kata Luo Feng pada dirinya sendiri. Pada saat itu, aku akan dapat memahami lapisan ke-6 dan ke-7. Sementara master tertinggi alam semesta lainnya meningkatkan kekuatan mereka,
Dengan memahami lapisan ukiran rahasia berikutnya, Luo Feng meningkatkannya dengan memahami dua lapisan. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah berada di kapal semesta selama lebih dari 400 tahun. Sementara itu di dalam samudera rawa berputar di wilayah internal kapal semesta. Samudera rawa berputar yang kehijauan membentuk banyak pusaran air raksasa yang menghancurkan segalanya. Di dalam lautan rawa berputar ada karang merah besar dengan diameter terbesar sekitar 900 juta kilometer. Pada karang merah ini ada 12 master semesta. Mereka semua menatap tajam ke kejauhan. Ada banyak pusaran air yang diciptakan oleh samudera rawa berputar, dan mereka semua berkumpul untuk memunculkan pusaran air yang sangat besar. Jauh di kejauhan adalah inti dari pusaran air yang sangat besar. Setiap kali harta karun lahir di dalam lautan rawa berputar, setidaknya itu akan menjadi harta karun sejati. Bahkan mungkin tipe domain puncak, tipe istana, atau banyak jenis harta sejati yang berharga lainnya. 12 master semesta yang semuanya berasal dari kelompok yang berbeda dari kekuatan atas sedang menatap tanpa berhenti, saat mereka menunggu dalam diam. Pusaran air yang tak berujung di samudera rawa berputar menghasilkan badai yang bisa menyapu segalanya dalam ruang dan waktu. Relatif, angin puyuh di sekitar karang lebih lemah, namun itu lebih dari cukup untuk menyebabkan master semesta yang ada pada karang merah akan menghadapi kesulitan ketika berdiri. Mendadak di atas langit, muncul garis cahaya terbang dengan kecepatan tinggi dari jauh. Penguasa alam semesta dari berbagai ras di karang merah terkejut. Ini adalah saat paling berbahaya di lautan rawa berputar saat ini. Siapa yang berani melayang di langit di atas? Apakah mereka tidak khawatir terseret ke dalamnya? Itu adalah menara bintang, menara 9 lantai. Ini menara bintang pemimpin gerombolan Bima Sakti. Tidak heran dia berani menerobos masuk begitu saja. Itu karena dia memiliki istana harta karun sejati tertinggi. Jika aku punya satu, aku juga akan berani untuk berjalan langsung ke wilayah yang dalam, dari lautan rawa berputar. Semua master semesta ini menyaksikan dari jauh dengan takjub. Tidak satu pun dari mereka memiliki niat untuk melarikan diri atau bersembunyi. Ketika Luo Feng baru saja memasuki kapal semesta, saat mereka melihatnya, mereka kemungkinan besar akan tersebar untuk melarikan diri demi kehidupan mereka yang tersayang. Tapi sekarang, semua orang tahu, Luo Feng memang memiliki sikap makhluk yang hebat, dia tidak akan pernah menggertak yang lemah. Selama ini, tidak ada yang pernah mendengar Luo Feng membunuh siapapun. Kenapa? Menara bintang berbelok, dan itu terbang menuju kita. Dia akan datang. Semua penguasa alam semesta di karang merah, yang merupakan bentuk kehidupan tanaman, bentuk kehidupan energi, atau bentuk kehidupan daging dan darah langsung terkejut. Saat berikutnya, mereka semua mulai panik. Jika pemimpin gerombolan Bima Sakti ini tidak memiliki desain pada mereka, mengapa ia dengan sengaja berbelok dan menuju ke arah mereka? Tapi sekarang, bahkan jika mereka mau, sudah terlambat untuk melarikan diri. Karena dia sudah terlalu dekat, angin samudera rawa berputar telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Mereka bahkan tidak berani terbang di langit di atas. Sebuah bentuk kehidupan dengan 3 paku hitam di punggungnya berteriak, "Pemimpin gerombolan Bima Sakti, harta sejati yang akan lahir dari lautan rawa berputar ini, kami bersedia membiarkannya untuk kamu, pemimpin gerombolan Bima Sakti, untuk memilikinya." Setiap semesta menguasai di sana, semuanya dari ras yang berbeda, mengawasi dengan penuh harap. Menara bintang secara bertahap mengurangi kecepatannya, dan melayang di tempat tertentu di atas karang. Dari salah satu pintu samping di dasar menara bintang, sosok kesepian perlahan-lahan terbang keluar. Dengan menggunakan baju besi perak dan dengan 4 sayap perak yang terbentang, sosok itu menyapu pandangannya ke sekeliling saat dia melihat ke bawah. 11 master alam semesta lainnya di sini tidak perlu khawatir. Aku di sini, hanya karena dia. Jari Luo Feng menunjuk ke salah satu dari 12 master semesta. Seketika, 11 master alam semesta lainnya berbalik untuk melihat siapa yang kurang beruntung itu. Mata mereka tertuju pada raksasa guntur tinggi, yang membawa bola-bola petir di dadanya. Ekspresinya mengkhianati ketakutannya saat dia melihat sekeliling, lalu menatap Luo Feng. Wajahnya dipenuhi dengan panik dan teror. "Aku," ucap raksasa guntur melihat sekeliling, 11 master semesta di sekitarnya mencoba menjauh. Mereka akan senang melihat raksasa guntur ini menderita. Master semesta ini dari ras lain bisa mengatakan bahwa Luo Feng mencari raksasa guntur untuk masalah pribadi. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, Luo Feng telah lama berada di kapal semesta,
dan dia tidak pernah melakukan pembunuhan sembrono sebelumnya. Namun, dia tiba-tiba menargetkan salah satu penguasa semesta. Rupanya, ada beberapa masalah pribadi di antara mereka. Ras bintang badai. Luo Feng menatap raksasa guntur. Master pesawat ulang-alik guntur. Aku, kata master pesawat ulang-alik guntur, ngeri. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku belum pernah melihatmu sebelumnya, dan tidak ada dendam di antara kita. Mengapa kamu menargetkan aku? Dia pemberani, tetapi dia masih takut dengan makhluk yang bisa dengan mudah membunuhnya. Tidak ada dendam, ucap Luo Feng menyeringai. Tentu saja ada. Kalau tidak, mengapa aku menargetkan kamu? Para master semesta lainnya menyaksikan mereka bertarung. Mereka nyaris berkenalan dengan master pesawat ulang-alik guntur. Selain itu, mereka adalah pesaing satu sama lain untuk harta sejati yang akan dilahirkan. Mereka senang Luo Feng mengincar master pesawat ulang-alik guntur. Mereka semua tahu seberapa kuat Luo Feng, jadi tidak ada dari mereka yang berani ikut campur. Kalau tidak, mereka akan membawa masalah pada diri mereka sendiri. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, aku, kata master pesawat ulang-alik guntur. Tidak perlu mengatakan apa-apa, kata Luo Feng. Lalu dia berteriak, masuk. Tiba-tiba, sebuah lubang hitam muncul di bagian bawah menara bintang, dan itu mulai menelan raksasa guntur. Tidak, raksasa guntur berteriak dan berjuang untuk keluar. Aku dari badai bintang. Nenek moyang aku adalah master bintang guntur hebat. Luo Feng, jika kamu membunuhku, kamu akan menjadikan dirimu musuh bintang petir dan master bintang guntur besar. Ruang bergetar di bawah gemuruh. Rupanya, raksasa guntur itu histeris. Aku menjadikan diriku musuhnya, kata Luo Feng. Meskipun raksasa guntur berjuang melawan kekuatan menelan, dia masih terbang menuju pangkalan menara bintang. Akhirnya, dia benar-benar tersedot ke dalam. Pergantian peristiwa ini menakutkan semua 11 master semesta dari ras lain di daerah tersebut. Mereka semua terdiam saat master pesawat ulang-alik guntur yang kuat, tersedot ke menara bintang. Semua orang ketakutan. Mereka tahu Luo Feng kuat, tetapi mereka masih takut untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Luo Feng itu gila, dia tidak menghormati master bintang guntur besar, yang merupakan salah satu penguasa tertinggi semesta yang paling kuat dari era alam semesta pertama. Bahkan ras seperti klan mata suci tidak ingin menjadi musuh ras badai petir, yang memiliki populasi kecil tetapi memiliki kekuatan besar. Luo Feng memegang menara bintang dan mendarat perlahan. Pemandangan itu membuat semua master alam semesta merasa ketakutan. Apa yang dia inginkan? Dia sudah menangkap master pesawat ulang-alik guntur. Kenapa dia tidak pergi? Luo Feng melangkah di tanah dan memandang sekeliling pada penguasa semesta yang kuat di sekitarnya. Sebagian besar penguasa alam semesta ini berada di level 5, dan yang terlemah berada di level 4 tingkat teratas. Dia berkata, aku menangkap master pesawat ulang-alik guntur karena master bintang guntur hebat. Kamu dapat menyebarkan berita dan memberitahu semua orang bahwa, aku akan tinggal di pusat samudera rawa berputar dan menunggunya selama 10 tahun. Jika dia tidak muncul dalam 10 tahun, aku akan membunuh master pesawat ulang-alik guntur. Apakah kamu mendengar aku? Ucap Luo Feng sambil melirik ke 11 master semesta. Jangan khawatir, pemimpin gerombolan Bima Sakti, kami pasti akan menyebarkan berita ini. Tak satu pun dari penguasa semesta berani untuk mendurhakai dia. Dia terlalu kuat dan baru saja menjadikan dirinya musuh master bintang guntur hebat. Tentu saja, mereka tidak ingin melawannya. Itu hanya menyebarkan berita, mereka akan melakukan itu bahkan jika Luo Feng tidak meminta mereka untuk melakukannya. Maka kamu bisa menunggu di sini sampai barang-barang berharga lahir. Tidak perlu khawatir tentang aku. Luo Feng melambaikan tangannya, dan menara bintang mendarat di tanah. Segera menjadi lebih besar dan mencapai 100 juta kilometer, berdiri di tengah karang besar. Luo Feng memasuki menara bintang dan mulai menunggu. Master pesawat ulang-alik guntur, kata Luo Feng, mentransmisikan suaranya. Jika master bintang guntur besarmu tidak datang, jangan salahkan aku atas kematianmu. Master pesawat ulang-alik guntur tidak mengatakan sepatah kata pun. Luo Feng berada di bawah sorotan 3 era semesta dan 2 tanah suci di samudra semesta. Semua yang dia lakukan menarik perhatian. Dia tidak menargetkan siapapun setelah memasuki samudra semesta. Namun, dia tiba-tiba menangkap master pesawat ulang-alik guntur, dari bintang guntur dan sekarang sedang menunggu master bintang guntur hebat.
Dan dia telah menetapkan batas waktu 10 tahun. Para master tertinggi di alam semesta dapat dengan mudah menembus batas kecepatan, dan mereka dapat tiba di samudera rawa berputar dimanapun mereka lepas landas. Luo Feng memberikan tenggat waktu 10 tahun, jelas itu adalah waktu yang cukup. Mengapa Luo Feng ingin menjadikan dirinya musuh master bintang guntur besar? Siapa yang tahu? Sementara itu tanah inti dari sektor puncak miring, di 10.000 gelombang air, area yang dekat dengan tanah kegelapan. Pada hari yang sama, berita itu menyebar. 10.000 gelombang air adalah daerah di tanah inti sektor puncak miring, dan terkenal karena ilusinya. Bahkan dengan istana harta karun sejati tertinggi, sulit untuk keluar jika ada yang hilang. Tentu saja, itu masih jauh lebih aman daripada tanah kegelapan. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah berhasil selamat dari tanah kegelapan. Tiba-tiba, sebuah kapal kuno melayang di atas ombak. Di atas kapal duduk makhluk gunung raksasa, makhluk besi, dan raksasa guntur. Mereka adalah 3 makhluk terkemuka dari era alam semesta pertama, Dewa Leluhur Naga Batu, Kaisar Zenjia, dan Master Bintang Guntur Besar. Dewa Leluhur Naga Batu duduk di sana, dan suaranya bergemuruh. Guntur Besar, bocah manusia itu menangkap penguasa semesta Rasmu, dan dia sekarang telah menyebarkan berita bahwa dia akan menunggumu di samudera rawa berputar selama 10 tahun. 10 tahun sudah cukup bagi para penguasa tertinggi untuk mencapai samudera rawa berputar dari mana saja di samudera semesta. Selain itu, jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi bahan tertawaan semua kekuatan di samudera semesta. Apakah kamu pergi, Guntur Besar? Tanya Kaisar Zenjia, dengan matanya bersinar. Raksasa Guntur duduk di sana dan berkata, "Aku, Guntur Besar, jika kamu tidak pergi, kamu akan menjadi tertawaan di samudera semesta," kata Dewa Leluhur Naga Batu. Namun, masalah yang sedang kita tangani adalah yang paling penting. Kaisar Zenjia menambahkan, "Itu benar. Jika penguasa tertinggi semesta lain datang, kita berdua saja mungkin tidak bisa menghadapinya. Terakhir kali, ketika kami bertarung dengan kapak besar, kami hampir gagal." Raksasa Guntur mendengus. Hanya beberapa dekade, dan kemungkinan besar, tidak akan ada master tertinggi. Selain itu, Luo Feng itu memprovokasi aku. Bagaimana aku tidak bisa pergi? Dia hanya penguasa semesta, dan dia memandang rendah penguasa tertinggi alam semesta hanya karena barang-barang berharga miliknya. Dia bunuh diri. Jika aku dapat memiliki kesempatan untuk membunuhnya, ini akan membantu kami melampaui reinkarnasi. Bunuh bocah itu. Dewa Leluhur Naga Batu dan Kaisar Zenjia menggelengkan kepala. Benar-benar lelucon. Bahkan sekelompok besar master tertinggi semesta yang digabungkan tidak dapat menyakiti Luo Feng. Guntur Besar, apakah Luo Feng tahu bahwa kita ada hubungannya dengan kematian kapak besar? Tanya Dewa Batu Naga Leluhur. Apakah itu sebabnya Luo Feng menargetkan kamu? Mungkin kapak besar memberitahu manusia sebelum dia meninggal, kata Kaisar Zenjia. Maka wajar kalau Luo Feng menargetkanmu. Jika demikian, Master Semesta Rasku akan berada dalam bahaya juga. Tidak masalah apakah kapak besar memberitahu umat manusia sebelum dia mati atau tidak. Bagaimana hal itu berdampak pada kita? Kata Master Bintang Guntur hebat dengan dingin. Mereka bahkan tidak memiliki master tertinggi. Apa yang bisa mereka lakukan pada kita? Selain itu, kita sudah dekat dengan kematian sejati kita, dan kita dari era alam semesta pertama. Kita harus mengambil kesempatan terakhir ini. Kaisar Zenjia dan Master Leluhur Naga Batu keduanya setuju. Aku akan berurusan dengan Luo Feng itu. Aku akan segera kembali. Master Bintang Guntur hebat mengambil istana harta karun sejati, dan terbang menjauh seperti seberkas cahaya. Master Zenjia dan Dewa Leluhur Naga Batu bertukar pandang, lalu memberi perintah kepada Master Semesta dari ras mereka. Kaisar Zenjia segera memberi perintah menggunakan avatar kekuatan sakti di alam semesta kecilnya, dan begitu pula Dewa Leluhur Naga Batu. Mereka yang ada di kapal semesta, tinggalkan kapal semesta sesegera mungkin. Jika kamu tidak dapat meninggalkan kapal semesta, bersembunyi di beberapa tempat rahasia di kapal semesta. Cobalah segalanya untuk menghindari Luo Feng. Setelah waktu berlalu, menara bintang berdiri di tengah lautan rawa berputar di atas karang, namun sudah ada 13 master semesta. Rupanya, beberapa harta karun sejati akan segera lahir di samudera rawa berputar. Banyak makhluk besar tahu tentang ini. Luo Feng tidak membunuh makhluk secara sembarangan,
dan dengan godaan barang-barang berharga, dua Master Semesta telah datang ke sini. Sementara itu di Tanah Suci Bulan Ungu, Master Pacing, kamu sudah mencapai level 5, kata seorang Master Semesta dari Tanah Suci Bulan Ungu dengan 3 wajah dan 8 tangan. Kamu bisa meninggalkan Tanah Suci. Selamat, kamu akhirnya bisa pergi ke Samudra Semesta, kata seorang lelaki dengan 4 wajah dan 16 lengan. Keempat wajahnya tampak gembira. Aku sudah banyak mendengar tentang alam Samudra Semesta, tetapi aku tidak bisa pergi sebelumnya. Luar biasa, luar biasa. Dengan penuh kegembiraan, dia mulai terbang keluar seperti seberkas cahaya. Dia terkadang berteleportasi, terkadang terbang dengan kecepatan cepat. Tak lama, dia telah terbang keluar dari Tanah Suci Bulan Ungu. Samudra Semesta, dia melihat aliran udara kekacauan yang tak berujung dan melihat kembali ke Tanah Suci Raksasa. Mahkota berwajah 4-16 bersenjata itu gembira. Aku telah berada di alam semesta selama 18 era alam semesta, dan akhirnya, aku memasuki Samudra Semesta. Ini adalah Samudra Semesta, dan ada 3 negeri ekstremis di sana. Master Semesta baru ini, Master Pacing, sangat bersemangat. Selama pertarungan untuk warisan Sungai Duandong, Master Serangga Rusa dan yang lainnya meninggal, jadi aku memiliki kesempatan untuk menjadi Master Semesta. Master Pacing sangat senang. Sebuah tanah suci hanya bisa menahan sejumlah Master Semesta yang terbatas, menjadikannya dan yang lainnya di tingkat Ksatria Alam Semesta, mereka tidak bisa membuat terobosan. Tetapi selama pertempuran untuk warisan Sungai Duandong, Master Rusa Bak dan sekelompok Master Semesta lainnya meninggal. Itu berarti calon Master Semesta akhirnya memiliki kesempatan. Dan berdasarkan kekuatan mereka, leluhur Bulan Ungu telah mengizinkan beberapa dari mereka untuk menjadi penguasa semesta. Akhirnya, aku bisa memasuki Samudra Semesta. Master Pacing membuka sayap hitamnya, dan baju zirah hitam menutupi tubuhnya saat dia menatap ke ruang tak berujung. Aku, Master Pacing, akan menjadi sesuatu. Master Pacing berambisi. Dengar, aku Master Pacing dari Tanah Suci Bulan Ungu. Kamu harus bangga bahwa aku memilih kamu sebagai pesaing aku, untuk percobaan pertama aku. Master Pacing berwajah 16 dengan 4 tangan membuka sayap hitamnya lebar-lebar, 16 lengannya memegang 8 pedang panjang, masing-masing dipegang dengan 2 tangan. Lengan di bagian atas dan lengan di bagian bawah masing-masing memegang pesawat ulang-alik. 6 lengan kiri memegang 3, sementara 6 lengan kanan memegang 3 lainnya. Sayap hitam di punggungnya terbentang luas. Keempat wajahnya melihat ke 4 arah yang berbeda. Master Pacing, aku belum pernah mendengar nama itu. Raksasa batu itu memegang palu dan gemuruh. Beraninya kamu, Master Semesta baru dari Tanah Suci Bulan Ungu, tantang aku, Master 8 Kehancuran. Master Pacing membuka sayapnya dalam api tak berujung, dan dia tampak lega. Seorang pria yang menyedihkan menghadapi kematian. Bahkan jika kamu berada di tingkat 5 tingkat teratas, tidak ada yang perlu aku takuti. Master 8 Kehancuran sangat marah dengan kata-kata Master Pacing. Dia sudah gila dengan menghadapi tekanan kematian sejati. Bagaimana dia tidak marah ketika mendengar ini? Dasar kamu bocah, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku. Ucap raksasa batu itu meraung. Cahaya menyilaukan terpancar darinya. Cahaya kuning tiba-tiba ada di mana-mana, meliputi area beberapa tahun cahaya persegi. Domain yang kuat mulai mengikat Master Pacing, dan raksasa batu itu berkata dengan sengit, "Sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini pasti pertama kalinya kamu di Samudra Semesta. Aku akan menjadikannya yang terakhir. Bunuh." Master 8 Kehancuran berlari ke arahnya. 8 Master Kehancuran memang berperang. Kesenjangan kekuatan di antara mereka tidak besar, namun masih mungkin bahwa satu akan dibunuh oleh yang lain selama satu bisa menjebak yang lain. Mereka dapat terus saling bertarung selama jutaan tahun atau bahkan ratusan juta tahun, saling memaksa untuk membakar kekuatan sakti mereka. Ukuran tubuh sakti mereka, kekuatan serangan mereka, dan pertahanan mereka semua menentukan siapa yang bisa bertahan hidup. Jelas, hanya satu dari mereka yang bisa selamat. Faktanya, banyak penguasa alam semesta dari era alam semesta pertama akan menjadi gila, sehingga hanya sedikit penguasa alam semesta yang mau ikut campur dengan mereka. Kamu ingin membunuhku? Master Pacing menyeringai. Jika aku ingin pergi, aku bisa pergi kapan saja. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat menghentikan aku? Membekukan, teriak Master Pacing. Tiba-tiba,
pilar cahaya keluar dari sayap hitam. 5 pilar berwarna emas, cian, aqua biru, coklat, dan merah, berjalan sejajar satu sama lain seperti pelangi. Mereka memangkas langit dan melukai Master 8 kehancuran. Hancurkan! Master 8 kehancuran mencoba melepaskan diri, tetapi pelangi 5 warna berliku di sekelilingnya. Dia tidak bisa membebaskan diri. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melepaskan diri? Master Pacing berkata dengan ceroboh. Aku telah berada di Tanah Suci selama 18 era alam semesta, dan aku telah mempelajari hukum emas, hukum kayu, hukum kebakaran, hukum air, dan hukum bumi. Aku menciptakan teknik tertinggi menggunakan 5 hukum dasar ini, dan aku melakukannya dengan harta berharga milik aku. Apakah kamu benar-benar berpikir dapat melepaskan diri darinya? Master Pacing merasa puas. Ketika ia pertama kali mendapatkan sayapnya, hukum 5 warna saling bertautan tetapi hanya mencapai kekuatan domain tingkat atas harta sejati. Namun, dia menemukan bahwa cara 5 hukum yang saling bertautan itu misterius, jadi dia mulai mempelajarinya dengan cermat, karena kehidupan seseorang tidak terbatas di Tanah Suci Bulan Ungu. Dia sepenuhnya memahami semua 5 hukum dasar dan menghabiskan lebih dari 12 era semesta memahaminya. Dia telah menciptakan teknik tertinggi yang mengikat dengan yang berharga. Meskipun serangannya yang lain hanya di level 4, dengan teknik itu, dia memiliki kekuatan yang setara dengan level 5. Hanya kekuatan yang lebih mengikat. Master 8 kehancuran meraung. Itu hanya memperlambat aku, tetapi itu tidak mempengaruhi kekuatan bertarung aku. Ayo, bocah. Haha, Master Pacing tertawa terbahak-bahak dan berlari ke depan. Ini adalah pertama kalinya Master Pacing memasuki sektor puncak miring, salah satu dari 3 tanah ekstremis, jadi dia bersemangat dan agresif. Setelah teknik pengikatannya dilakukan, itu bisa menyaingi harta karun sejati puncak, dan dia memiliki sayap, sehingga dia bisa bertarung dan melarikan diri kapanpun dia mau. Hanya sebuah domain harta karun sejati tertinggi yang bisa menekannya. Sementara itu di Istana Aliansi Hong Kota Aliansi Hong, di alam semesta primal. 3 ksatria semesta mengatur informasi di sebuah istana. Ini adalah berita terbaru. 3 master semesta baru muncul di samudra semesta, dan mereka semua berasal dari 2 tanah suci. Tampaknya banyak calon master alam semesta telah menjadi master semesta, dan mulai memasuki samudra semesta sejak terakhir kali sekelompok master alam semesta meninggal, selama pertempuran untuk warisan sungai Duandong. Ini sangat penting. Master semesta dari aliansi kita mungkin bertemu dengan master semesta baru itu. Mereka tidak memiliki informasi tentang para master semesta baru ini, sehingga mereka mungkin menderita kerugian. Kami perlu mengirim informasi ke pemimpin kota kekacauan primal. Ketiga ksatria alam semesta ini bertanggung jawab untuk mengatur informasi di aliansi Hong. Manajemen informasi tidak akan jatuh pada master semesta. Itulah mengapa 3 ksatria alam semesta dipilih untuk mengelola ini. Mereka semua memiliki banyak badan, dan mereka bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyaring informasi. Mereka akhirnya akan mengirimnya ke pemimpin kota kekacauan primal, yang pada akhirnya akan memprosesnya. Setelah beberapa saat, master semesta baru lagi, 1 di level 4 dan 2 di level 5. Kedua tanah suci itu memang memiliki sekelompok besar calon master semesta. Para master alam semesta yang mati dari warisan sungai Duandong terakhir kali, tidak mempengaruhi kedua tanah suci sama sekali. Sebarkan berita. Pemimpin kota primal Chaos kemudian mengirimkan informasi ke setiap master semesta di aliansi Hong melalui alam semesta virtual. Informasi semacam itu diklasifikasi ke makhluk biasa, tetapi para master semesta harus mengetahuinya. Setiap kali ada master semesta yang baru, informasi tentang kekuatan mereka, gaya bertarung, harta sejati, dan teknik dicatat dan dikirim ke master semesta di sisi mereka. Semakin mereka tahu tentang musuh mereka, maka akan semakin lama juga mereka bisa hidup. Seekor raksasa guntur melintas di area luar sektor puncak miring. Akhirnya, aku keluar dari sektor puncak miring. Raksasa petir, master bintang guntur hebat, melihat aliran udara kekacauan. Pemimpin gerombolan Bima Sakti Luo Feng. Master bintang guntur hebat sangat marah. Dia harus muncul setelah diprovokasi oleh Master Semesta. Master bintang guntur hebat berlari menuju kapal semesta dengan kecepatan tinggi. Sementara itu di Karang Merah, di Samudra Rawa berputar di bagian dalam kapal semesta. Ombaknya semakin kuat, ruang itu sobek lagi dan lagi. Anginnya menakutkan,
namun relatif lebih lemah di Karang Merah. Master-master semesta berdiri di mana-mana. Semua 13 master semesta menunggu di sana, menatap ke kejauhan, masih menunggu puncak harta sejati untuk dilahirkan. Kadang-kadang, mereka akan melihat menara bintang di pusat karang. Menara bintang, harta karun sejati tertinggi. Kata bentuk kehidupan kerangka dalam bentuk binatang terbang, menatap menara bintang. Kapan aku bisa memiliki istana harta karun sejati yang tertinggi? Pemimpin gerombolan Bima Sakti hanya berlatih selama puluhan era. Dia sudah sekuat ini dan telah mendapatkan beberapa harta karun sejati tertinggi. Mengapa aku tidak bisa mendapatkannya? Master alam semesta takut dan cemburu pada Luo Feng, karena mereka semua mendambakan harta sejati yang tertinggi. Kemudian mereka bisa berkeliaran di lautan semesta tanpa rasa takut. Sementara itu di dalam menara bintang, Luo Feng yang telah berlatih, akhirnya membuka matanya dan melihat keluar. Harta karun sejati puncak itu masih belum lahir. Sudah ada 13 master semesta. Wow, Luo Feng melihat ke bawah, 12 dari 3 era semesta dan 1 dari tanah suci bulan ungu. Leluhur bulan ungu itu menciptakan masalah besar, namun lelaki dari tanah suci ungu bulan ini masih berani muncul di hadapanku. Mata Luo Feng berkilau dingin. Luo Feng menghilang dari istana. Tiba-tiba, terlihat makhluk sedang berjalan keluar dari gerbang samping menara bintang, yang berdiri di tengah-tengah karang raksasa di tengah lautan rawa berputar. Itu adalah masalah bagi semua master semesta yang hadir. Itu pemimpin gerombolan Bima Sakti. Mengapa pemimpin gerombolan Bima Sakti ada di sini? Mereka semua gugup. Luo Feng melirik dan tersenyum. Jangan khawatir, teman-teman. Jika tidak ada dendam di antara kami, aku tidak akan menyerang kamu. Dan kemudian, Luo Feng mulai menatap satu master semesta. Itu adalah satu-satunya master semesta dari tanah suci bulan ungu, Master Purple Pu. Master Purple Pu, kata Luo Feng. Pemimpin gerombolan Bima Sakti. Master Purple Pu santai, dia memiliki kebanggaan sebagai makhluk agung dari tanah suci. Beraninya kamu muncul di hadapanku, ucap Luo Feng sambil tertawa. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.